Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 4 April tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Tambahan Daniel pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 17, ayat 19 sampai 30, dan ayat 33 sampai 62. Pada waktu itu, Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi, Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan Roh Suci dari diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, "Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu." Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel. Katanya, "Apa maksudnya kata-katamu itu?" Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, "Demikian bodohkah kamu, hai orang-orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini." Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, "Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahulah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua." Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, "Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa." Tetapi mereka dipisahkan satu sama lain. Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, "Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, 'Orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh.' Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon mesui."
Kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau." Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, "Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon berangan." Kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau supaya engkau binasa." Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri,
lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghukum atau mengampuni. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kata-kata Yesus ini sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi juga kepada kita yang banyak kali lebih mudah mencari dan melihat kesalahan sesama, lalu menyalahkan dan menghukumnya. Para ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berzina dan meminta persetujuannya supaya mereka merajamnya sesuai Taurat Musa. Tetapi jawaban Yesus di atas membuat ahli Taurat dan orang Farisi itu malu dan meninggalkan Yesus bersama perempuan itu. Mereka tidak berani menghukum perempuan itu. Mereka akhirnya sadar bahwa mereka juga adalah manusia berdosa seperti sang perempuan itu. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini menggambarkan dua sikap berbeda terhadap orang berdosa, yaitu menghukum atau mengampuni. Sikap menghukum ditunjukkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Sikap ini sifatnya keras, mengutuk tetapi juga memisahkan mereka yang menghukum dari yang dianggap berdosa. Ketika kita mengambil sikap seperti ini, kita secara tegas menolak kehadiran seorang pendosa dari lingkungan kita dan merasa aman karenanya. Tetapi sikap seperti ini sebenarnya salah karena didasari oleh kesombongan, merasa diri saleh, dan tanpa cacat di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa kesombongan adalah akar dosa. Sikap kedua adalah mengampuni.
Sikap ini ditunjukkan oleh Yesus sendiri dari hatinya yang berbelas kasih. Santo Agustinus menggambarkan secara tepat akhir kisah Injil ini, yakni relicti sunt duo, misera et misericordia, yang berarti tinggal dua yang tertinggal, sengsara atau dosa dan belas kasihan. Jelas, mengampuni adalah sebuah tindakan belas kasihan. Belas kasih memang lebih berkenan di hati Allah daripada korban persembahan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sendiri tentu saja menolak dosa. Dia tahu akibat fatal dari dosa. Tetapi Yesus tidak menolak kita para pendosa. Dia menerima kita, menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, supaya kita memiliki hidup baru yang penuh damai, sukacita dan belas kasihan. Yesus pun ingin agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berbelas kasih dan sudi mengampuni. Semoga demikian. Amin.